pagi, Bu. Oke, maju dulu dua orang pimpin kita dalam doa dan pujian dan kita masuk belajar. Ayo, Mawar, Masri, ayo. Baik, Bu. Ayo, Masri. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, mari kita angkat satu pujian, yaitu hari ini 1, 2, 3 ya. Kita sekarang bab 5. Ini disebutkan di bawah ininya. Apakah judulnya? Yesus teladanku. Oke, Yesus teladanku. Enggak lagi lah kita dengerin Yesus teladan. Sebelum itu mau tanya dulu, siapa ini Yesus? Juru selamat, Bu. Juru selamat. Ada lagi, siapa ini Yesus? Apa Masri? Penolong. Ada lagi yang memberikan pendapatnya? Siapa Yesus? Pencipta. Pencipta. Ada lagi? Siapa Yesus kira-kira? Pemilik kerajaan surga. Pemilik kerajaan surga. Dan siapa lagi yang memberikan pendapatnya? Siapa Yesus itu? Oke, cukup. 1, 2, 3, 4. Ada tadi yang mengatakan Yesus itu juru selamat. Ada tadi yang mengatakan Yesus itu penolong. Ada tadi yang mengatakan Yesus itu sebagai pencipta dan pemilik kerajaan surga. Ini semua benar. Ini adalah tentang diri Yesus. Semua ini termasuk tentang diri Yesus. Nah, pembelajaran kita hari ini Yesus sebagai teladan itu atau Yesus teladan itu. Kalau terkait dengan kata teladan, apa arti teladan ini? Ayo Mama, apa terkait dengan teladan ini apa? Kata-kata teladan itu seperti apa kira-kira? Mama? Mama Sri? Sebagai contoh.
Suatu perbuatan. Nah, Yesus teladanku. Ini tadi ada kata Yesus sebagai juru selamat, sebagai penolong, sebagai pencipta, sebagai pemilik kerajaan surga. Nah, teladan sebagai contoh yang untuk ditiru atau suatu perbuatan baik yang untuk kita tiru juga. Siapa kira-kira yang menjadikan Yesus sebagai teladannya? Juru selamat, penolong, keren, penolong kan? Penolong, pencipta. Tapi kita tak mungkin di penciptanya. Pasti kemungkinan besar kita sebagai ini. Penolong. Siapa di sini yang suka menolong? Yang kita hari itu? Oke, berikan tangannya. Nah, ada beberapa sikap-sikap Tuhan Yesus yang kita katakan sebagai teladan. Sebentar ya. Baik, ada beberapa unsur-unsur sikap Yesus yang kita jadikan sebagai teladan kita. Yang pertama, ayo lihat ke laptop ibu ya, karena kabel HDMI kita nggak ada, jadi ibu tuliskan seperti ini. Ayo coba baca Kristina, apa di sini judulnya? Kurang besar ya. Nggak nampak? Nampak? Yang pertama apa? Peduli dengan yang menderita. Oke, baik. Buka Alkitabnya dari Markus 1 ayat 40. Ayo, siapa yang bawa Alkitab? Kenapa judi di dalam Alkitab? Minggu depan bawa Alkitabnya. Kita berseragam harus bawa Alkitab dulu. Markus 1 ayat 40 sampai dengan 45. Baik, ini menggambarkan tentang apa ini? Ini sedang ngapain ini? Menyembuhkan orang sakit kusta. Ya benar, sesuai dengan dasar kitabnya Markus 1 ayat 45. Yesus ayat 40 sampai 45. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Lihat di gambarnya. Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Unsurnya yang pertama yaitu peduli dengan yang menderita. Kalian tahu apa yang dimaksud dengan peduli dengan yang menderita itu? Ayo, siapa yang mau memberikan pendapatnya? Mas Ri, bagaimana itu kira-kira peduli terhadap yang menderita? Ayo Mas Ri, kasih pendapatnya. Kenapa? Sekarang sudah si Mas Ri, tetap Mas Ri. Kenapa? Peduli dengan yang menderita. Contohnya, teman kita lagi terkena bencana besar, gempa, kita peduli memberikan sumbangsi, bantuan, seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Karena Tuhan berkuasa, Dia bisa menyembuhkan orang yang sakit. Tengok, peduli itu cara kita peduli dengan cara Tuhan peduli itu berbeda ya anakku. Kalau Tuhan peduli, Dia punya kuasa, apapun bisa dijadikannya. Kalau kita peduli, apapun tidak bisa kita jadikan, tapi setidaknya kita bisa menolong karena kita mempunyai rasa peduli. Yang kedua, ada unsurnya yang kedua. Baca lagi Binda. Dekat dengan mereka yang dilecehkan. Dekat dengan mereka yang dilecehkan. Ayo buka Alkitabnya. Yohanes 4 ayat 5 sampai 30. Ayo buka Alkitabnya. Yohanes 4 ayat 5 sampai 30. Yohanes 4 ayat 5 sampai 30. Yohanes 4 ayat 5 sampai 30. Apa itu di cerita itu, apa di perikopnya, di bacaannya? Percakapan dengan perempuan Samaria. Jadi, sewaktu Yesus sudah lelah, Tuhan Yesus pergi ke sana, ke sini, berjalan memberitakan firman, Dia kemudian bertemu dengan seorang Samaria, perempuan Samaria. Di unsur ini adalah dekat dengan mereka yang dilecehkan. Jadi anak-anakku, orang Samaria itu tidak berteman dengan orang Yahudi. Mereka bermusuhan. Jadi suatu ketika Tuhan berjalan, Dia
Yesus mengerti kalian dan merasakan jawaban bagaimana kisah Yesus ketika meminta minum kepada perempuan Samaria. Nah, perempuan Samaria ini dikucilkan dan juga Tuhan Yesus orang Yahudi. Tetapi di ayat yang berapa tadi? Ayat yang ke-7. Coba baca dulu Beda. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak mengambil air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ya, ayat 7. Berilah aku minum, katanya. Baru lanjutkan. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Lagi. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan dia telah memberikan kepadamu air hidup. Nah, Tuhan memberitakan kepada perempuan Samaria itu bahwa air yang berasal daripadanya adalah air hidup, air kehidupan. Siapa bisa mendefinisikan atau mengartikan apa yang dimaksud Tuhan itu membilang sama orang Samaria itu air hidup? Apa maksud Tuhan membilang sama si orang Samaria itu air hidup? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Dan tidak akan haus lagi. Di ayat berapa yang dikatakan Tuhan tidak akan haus lagi? Coba lihat Alkitabnya. Ayat 13. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi di ayat 14 kami salah. Coba kita lanjutkan lagi ayat 14. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ya, di ayat yang ke-13 barang siapa minum air ini dia akan haus lagi. Maksudnya air ya air minum itu yang ditujukan kepada Samaria kepada Yesus. Dan ayat ke-14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Air yang bagaimanakah yang diberikan Tuhan Yesus maksudnya di sini? Siapa yang bisa menjelaskan? Ya nggak cepat. Firman maksud dari air yang akan diberikan Tuhan Yesus. Makanya bertemu dalam minum apa tadi katanya? Sebaliknya, air yang akan diberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Mata air dari sumber kehidupan baru yang ada dalam dirinya itu firman. Nah, jadi walaupun perempuan Samaria itu tidak berteman dengan orang Yahudi, tapi Tuhan tetap mengasihi orang Samaria tersebut. Makanya unsurnya yang kedua yaitu dekat dengan mereka yang dilecehkan. Kembali ke diri kita manusia, bagaimana kira-kira contoh kita dekat dengan mereka yang dilecehkan? Coba yang bisa memberi pendapatnya. Dekat dengan yang dilecehkan, atau yang bisa lebih sederhana lagi yang dikucilkan. Seperti apa gambarannya kira-kira itu? Ayo, Juli. Bagaimana sepertinya itu? Yang dikucilkan contoh kita, misalnya kalian tidak berteman dengan si masing karena si masing kurang pintar. Kalian hanya bergabung dengan teman-teman yang pintar saja. Kan berarti kalian sudah mengucilkan dia. Itu tapi Tuhan unsur dari teladan Tuhan yang kedua tadi dekat dengan mereka yang dikucilkan atau yang dilecehkan sama aja sebenarnya. Oke? Masuk unsur yang ketiga. Membenci ketidakadilan. Nah, ayo kita lagi dari Matius 21 ayat 12. Ayo Matius 21 ayat 12. Matius 21 ayat 12. Tentang apa di sebelah anak? Menyucikan bait Allah. Siapa yang bisa? Ini sebenarnya sudah sering kali kita dengar cerita ini. Siapa yang bisa menjelaskannya? Gak ada yang bisa? Oke, baik. Matius 21 ayat 12 sampai 13 ini berkisah tentang kemarahan Tuhan Yesus ketika di bait suci Allah. Siapa yang tahu bait suci Allah itu apa? Rumah Allah.
Ibu bikin adik-adiknya yang bagus terus. Kan ibu tidak adil kan? Ibu ini kasih ketidakadilan. Oke, kita Yusuf keterangan yang selanjutnya. Membenci kemunafikan. Ya kita habis kita ini pembahasan ayat kita buka Matius 7 ayat 3 sampai 5. Matius 7 ayat 3 sampai 5. Matius 7 ayat 3 sampai 5. Ayo kita baca sama-sama ya. Ayat 3 sampai 5. Kita mulai yang pertama. Baca perikopnya ya. 1, 2, 3. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbat di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbat itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbat itu dari mata saudaramu. Di sini hal menghakimi dan segala yang tentang kemunafikan. Unsurnya di sini selanjutnya membenci kemunafikan. Jadi Tuhan tidak suka dengan kemunafikan. Contoh kemunafikan seperti apa? Ayo coba bentar dengan pendapat Mas Tri. Bagaimana kemunafikan itu? Ayo. Kira-kira bagaimana siapa yang sering munafik di antara teman-teman? Beda. Coba jelaskan aku apa itu. Bagaimana sih kemunafikan itu? Ayo bagaimana kira-kira kemunafikan? Kristina, Juli, Rowan. Bisa tanya. Hanya melihat kesalahan orang lain, tapi kesalahannya tidak dilihat. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk kita. Hanya melihat kesalahan orang lain, tidak melihat kesalahan diri sendiri. Pas itu. Ini Tuhan tidak suka itu, membenci kemunafikan. Apa tadi yang berapa itu? Ketiga. Mengapakah engkau melihat lumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Mengapa kita melihat kesalahan teman kita sementara kesalahan kita sendiri tidak kita lihat, tidak kita sadar diri? Itulah Tuhan membenci kemunafikan. Oke, unsur keberadaan Yesus yang selanjutnya yaitu Yesus berdoa kepada Bapaknya. Ayat kita buka Lukas 22 ayat 39 sampai 43. Lukas 22 ayat 39 sampai 43. Ayat 39 sampai 43. Lagi ngapain Tuhan di sini? Ya, berdoa di Taman Getsemani. Siapa yang tahu kenapa Tuhan berdoa di Taman Getsemani? Ayo, siapa yang tahu? Berikan pendapatnya. Siapa yang tahu mengapa Tuhan berdoa di Taman Getsemani? Gak ada yang tahu ya? Malas kan membaca Alkitab. Kayaknya malas kan kita cerita sekolah minggu ya kan? Apa tidak? Kenapa Tuhan berdoa di Taman Getsemani? Tuhan berdoa di dalam Getsemani waktu mau penangkapan. Ya benar. Tuhan berdoa di Taman Getsemani karena dia sudah merasa dia udah bersaung ya, udah gelisah dan udah khawatir, udah cemas. Aduh, sepertinya hari sudah mulai dekat. Maksudnya adalah pengorbanan aku sudah mulai dekat. Kalian tahu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dirinya sendiri. Untuk apa Tuhan mengorbankan dirinya? Menebus manusia dari dosa. Menebus manusia dari dosa, menyelamatkan kita dari dosa. Nah, di saat percobaan yang dia mulai sedekat, dia berdoa kepada Bapaknya. Nah, untuk keberadaan Yesus yang terakhir adalah Yesus berdoa kepada Bapaknya. Maksud di sini adalah ketika kita dalam percobaan sekalipun, kita harus tetap bertuju kepada Bapa kita di sorga, kepada Tuhan Yesus. Itulah maksud dari keberadaan Yesus yang terakhir. Berdoa kepada
4. Yuk baca kita bersama yuk. Jadi 4, 1, 2, 3. Ia sangat ketakutan dan semakin bersungguh-sungguh berdoa. Keluhnya menjadi seperti titik darah dalam ketegasan tanah. Lalu kita sampai lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Nah, Tuhan pun mengajarkan seperti itu kepada murid-murid dan kepada kita semua. Bangunlah, katanya, dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan pun menegur kita untuk supaya selalu berdoa agar kita tidak jatuh dalam pencobaan. Nah, baik. Jadi itulah anak-anakku unsur-unsur keteladanan Yesus. Bisa dipahami pelajaran yang Ibu sampaikan? Bisa. Dari keteladanan Yesus yang pertama tadi apa? Yang pertama yang kita tadi peduli dengan yang menderita. Yang kedua, dekat dengan mereka yang kecewa. Yang ketiga, benci ketidakadilan. Yang keempat, benci kemunafikan. Yang kelima, Yesus berdoa kepada Bapaknya. Maksudnya kita harus selalu berdoa kepada Tuhan, kepada Bapa kita. Yang keteladanan Yesus selalu berdoa. Ketika dia menghadapi pencobaan, Tuhan tak berdoa. Kita juga seperti itu. Mau kita sukacita, mau kita berduka cita, kita harus tetap bertuju pada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Oke. Mana tuh latihannya? Itu kasih tugas. Yuk. Nomor 1. Udah? Yuk. Tunggu ya, Ibu. Udah tunggu Ibu. Tunggu. Ambil dulu latihan kalian loh. Ini cuma 3 soal kerjakan dengan sendiri ya, jangan yang nyontek. Nomor 1. Berikan contoh tindakan Tuhan Yesus. Berikan contoh tindakan Tuhan Yesus. Berikan contoh tindakan Tuhan Yesus yang menunjukkan bahwa ia penuh dengan belas kasih. Boleh kalian ambil dari ayat Alkitab ya. Bagaimana teladan Yesus tadi kita sudah belajar.
Kau yang berkati perjalanan kami dan